Saudara, tema kita pada hari ini adalah berbahagialah engkau. Saudara, mungkin saudara bertanya, oh saya sudah membaca ya dari Injil Matius, berbahagialah. Ya barang siapa yang ini, barang siapa yang itu, yang rendah hati, yang suci hatinya, yang bertekun, yang sabar. Saudara, bukan itu saja, tetapi kata-kata ini berbahagialah engkau, ini dari perjanjian lama. Saudara, hebat sekali. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk menerima kebahagiaan dengan cara ilahi. Amin. Katakan, saya akan menerima kebahagiaan dengan cara ilahi dalam nama Yesus. Ya. Mari para kekasih, kita akan membuka Alkitab kita pada ayat yang istimewa yang akan saya sampaikan berikut ini dalam sepanjang khotbah saya. Dari kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-29. Ulangan pasal 33 para kekasih, ayat yang ke-29. Saudara, kita heran bahwa kata-kata ini, saudara, merupakan kata-kata terakhir dari Musa yang disampaikan kepada umat Israel. Saudara, karena Tuhan berkata, Musa, sebentar kamu akan mati. Dan sebelum kamu mati, kamu harus bicara lebih dulu kepada umat supaya mereka boleh tahu apa yang menjadi pokok pemeliharaan Allah sepanjang mereka ketika masih diperbudak di Mesir sampai mereka dikeluarkan mulai dari kota Ramses di Mesir sampai mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan, sampai mereka menyeberang sungai Yordan dan mereka masuk menghaki negeri Kanaan. Saudara yang kekasih, sampaikan kepada mereka khotbahmu yang terakhir. Saudara, hebat ya. Jadi seorang yang menjadi hamba Tuhan ini, Musa ini, dia mengalami begitu banyak cerca dan caci maki daripada umat yang dia pimpin. Saudara, tidak sedikit itu menyakiti hatinya. Sampai satu kali dia berkata, Tuhan, aku tidak kuat. Tolong cabut nyawaku saja. Baik, kalau kamu tidak kuat, aku akan binasakan ini bangsa. Aku lebih memilih kamu seorang daripada seluruh bangsa yang sekian juta ini. Aku memilih engkau saja. Aku akan binasakan mereka. Dan aku akan menumbuhkan bangsa yang baru. Keturunanmu saja, Musa. Ketika Musa mendengar itu, senangkah hatinya? Apakah dia terus kemudian menjadi sangat surprise? Dan dia sangat keheranan. Dan dia berkata, terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih aku dan membuat bangsa dari keturunanku saja. Karena mereka memusuhi aku terus. Tidak. Tidak. Katakan tidak. Katakan Musa tidak demikian. Apa dia katakan? Tuhan, kalau begitu, kalau engkau mau membinasakan mereka, binasakan aku lebih dahulu. Coba. Luar biasa kan? Saudara. Kalau engkau mau membinasakan mereka, binasakan aku. Aku kau pilih untuk membawa mereka selamat pada negeri perjanjianmu. Tuhan hanya menguji seberapa hati seorang pemimpin ini. Dia tidak suka kalau seluruh bangsa 12 suku ini dibinasakan oleh Tuhan. Lantas dia punya keturunan menjadi bangsa Israel yang baru. Dia tidak suka. Mungkin namanya adalah bukan Israel. Dia tidak suka apapun namanya. Saudara, itu sebab dia mengatakan, Tuhan, kalau engkau demikian, coret aku, binasakan aku. Dan hati Tuhan menjadi terenyuh. Dia berkata, Musa, kalau begitu aku tahu bahwa hatimu penuh dengan kasih. Engkau tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Engkau tidak membalas fitnah orang dengan fitnah. Engkau tidak membalas tamparan orang dengan tamparan. Tapi bahkan engkau ingin supaya bangsa ini diselamatkan. Baik, aku akan menyatakan diriku kepada kamu. Sehingga kamu menjadi pemimpin yang penuh dengan kuasa. Sejak itu Musa memimpin dan Israel penuh dengan kemakmuran, kejayaan. Tidak ada satu bangsa, tidak ada sekelompok orang nomaden. Saudara, kita tahu bangsa-bangsa di sana begitu banyak yang berkeliaran, ya saudara, yang bisa mengganggu Israel. Saudara,
Dan Tuhan menjagai sebagai biji mata Tuhan. Nah hal inilah yang Musa diperintah oleh Tuhan untuk bicara kepada bangsa Israel sebelum dia meninggal. Saudara, dan itu sebab dalam pasal 33 kita melihat ini adalah khotbah dia yang terakhir, saudara, ya. Di dalam pasal 33 judulnya ditulis berkat Musa kepada suku-suku Israel. Pasal 34 apa judulnya? 34 apa judulnya? Kematian Musa. Tetapi sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, dia memberkati 12 suku Israel. Saudara, hebat sekali. Itu sebab saya ingin mengajak untuk kita melihat sebuah ayat. Satu cuplikan daripada khotbah berkat yang diberikan oleh Musa kepada suku-suku Israel. 12 suku semuanya disebut namanya oleh dia. Satu demi satu mulai dari Ruben, saudara. Kemudian Yehuda dan adiknya Gad, Naftali dan seterusnya, saudara. Nah, kesimpulannya ada pada ayat 29. Mari kita akan baca bersama. Ulangan 33 ayat yang ke-29. 1, 2. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Katakan luar biasa. Katakan saya aminkan menjadi bagian hidup saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara, kata berbahagia ini kita pikir hanya ada pada perjanjian baru. Tetapi inilah saat terakhir Musa, dia memberkati 12 suku Israel. Khotbahnya yang terakhir berisi seluruh berkat. Dari anak nomor 1 sampai anak nomor 12. Saudara, dan kemudian dia menyimpulkan dalam satu kesimpulan ayat yang ke-29 ini. Berbahagialah engkau, hai Israel. Hai 12 suku Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Katakan tidak ada. Kalau saya nanti mengatakan siapakah yang sama dengan engkau, saudara jawab. Ya. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Tidak ada. Saudara, apa sebab tidak ada? Memang tidak ada. Memang Tuhan sangat memperhatikan, menganak emaskan, membiji matakan ini bangsa yang tidak tahu terima kasih. Yang dia mengatakan ini bangsa keras tengkuknya. Saudara, keras tengkuknya. Saudara, tetapi Tuhan mengasihinya. Para kekasih, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. 1, ya, selamatkan oleh Tuhan. 2, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Itu 2. 3, sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Katakan luar biasa. Saudara, itu sebab pada pagi ini marilah, kalau saudara ingin berbahagia, maka seluruh Alkitab, katakan seluruh firman, bisa menjadikan saya bahagia selama saya mendengarkan firman dan tidak keluar dari perintahnya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab berbahagialah engkau. Jadi kita sudah tahu sedikit terkuak kepada kita. Oh, apa ya sebabnya orang bisa bahagia? Bahkan seluruh Israel bisa bahagia. Saudara, dan inilah yang menjadi pelajaran kita. Itu sebab sekarang saya memberikan judul ini, tema ini secara komplit. Sesuai dengan ayat yang barusan kita baca. Berbahagialah engkau, siapakah yang sama dengan engkau? Tidak ada. Saudara, itu sebab saya dan saudara harus tahu bahwa kata berbahagialah engkau, saudara, ini sangat spesifik, spesial dan khusus. Katakan khusus bagi saya dan semua orang yang mengandalkan Tuhan dan firman-Nya.
Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab ini luar biasa. Ya, kita melihat di sini pria ini di belakangnya yang membackup dia. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Itu sebab tidak ada yang menyamai. Siapakah yang sama dengan engkau? Tidak ada, saudara. Karena memang sangat eksklusif, sangat spesial, sangat biji mata Tuhan, sangat jantung hati Allah. Itulah Israel. Sehingga ketika Musa berkhotbah dan memberikan berkat pada 12 suku untuk terakhir kalinya ini, saudara, mereka semua terhenyak dan mereka semua sadar. Mungkin banyak yang meneteskan air mata dan menangis. Karena mereka itu diberkati oleh Tuhan sesungguhnya. Cuma mereka tidak tahu terima kasih. Cuma apa? Tidak tahu terima kasih. Saudara, bagi Israel rohani di akhir zaman, yaitu Anda dan saya, gereja Tuhan, saudara, kita juga harus tahu berterima kasih. Karena sesungguhnya dia itu mengistimewakan kehidupan Anda dan kehidupan saya. Apapun yang terjadi, seperti apapun hambatannya, seperti apapun gejolak di sekitar kita yang akan menghancurkan hidup kita, dia tetap mengasihi kita dan dia tidak meninggalkan kita. Itu sebab Anda harus tahu mengenai soal ini. Berbahagialah engkau. Siapakah yang sama dengan engkau? Tidak ada. Yakinkan diri saudara sebelum engkau pulang. Dan saya yakin perkara-perkara ilahi yang besar akan terjadi pada kita. Tadi saya sudah menghitung bersama Anda ada 3 hal. Yang pertama, engkau diselamatkan. Ya saudara, berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Katakan, saya adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Coba tangan saudara kayak disalib begini ya. 1, 2, saya adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya, dia mengganti saya dan saudara. Harga penebusannya luar biasa. Itu sebab hal yang pertama ini akan saya sampaikan. Dan hal yang kedua disebutkan Tuhan perisai dan dia pedang kejayaanmu. Nomor 3 saya tidak cukup waktu. Itu sebab saya tidak akan menyampaikan. Nomor 3 adalah musuh takluk. Dan kau menguasai posisi-posisi tinggi. Hebat sekali, saudara. Itu sebab saya ingin masuk bersama dengan Anda untuk hal yang pertama. Katakan, saya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bila saya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita tetap mempertahankan dan tetap boleh menerima keselamatan bagi jiwa kita. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara meninggal masuk ke mana? Masuk ke sorga. Itu tidak akan saudara ragukan lagi. Bila saudara yakin dan faham apa yang saya sampaikan pada bagian yang pertama ini. Diselamatkan. Bangsa yang diselamatkan. Itulah Israel. Jadi keselamatan saudara bagi yang beriman kepada Yesus dan yang bertobat. Katakan, bagi yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan yang bertobat, maka keselamatan dan sorga adalah sesuatu yang pasti dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita membuka dalam Mazmur pasal yang ke-51. Ayat yang ke-14. Saudara. Pasal 51 ayat yang ke-14. Dan nanti kita akan membaca ayat 3, 4, dan 5. Ayat 14 lebih dahulu. 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara, di sini disebutkan bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatanmu. Artinya
ketika seseorang jatuh dalam dosa seperti Daud, dalam kisah pertobatannya pasal 51 dari kitab Mazmur, dan dia tidak menyembunyikan dosanya, dia tidak menyembunyikan bagaimana dia bertobat. Dia menuliskan satu pasal khusus untuk pertobatan dia. Pasal 51 dari puluhan Mazmur yang dia tulis. Saudara yang kekasih, dia menuliskan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatanmu. Saudara, orang bisa mendapat kegirangan karena apa saja. Karena dia berduit, karena dia punya teman banyak, karena dia mempunyai kesempatan-kesempatan untuk menikmati duniawi dan dosa. Orang bisa girang, orang bisa tertawa karena sesuatu lelucon. Saudara, orang bisa gembira karena banyak hal yang lain dan banyak faktor dalam dunia. Tetapi yang Daud cari adalah kegirangan karena keselamatan. Saudara, jadi kita membedakan antara kegirangan-kegirangan duniawi yang justru menghancurkan dan tidak menyelamatkan. Saudara, itu ada kegirangan. Di dunia ada kegirangan. Siapa bilang tidak ada? Tetapi itu menghancurkan. Itu tidak membawa keselamatan. Itu membawa hukuman. Saudara, itu dia. Tetapi kegirangan karena keselamatan, katakan kegirangan karena keselamatan dari Tuhan Yesus, itulah yang membuat saya berbahagia di dunia dan selamat masuk sorga. Amin. Haleluya. Para kekasih, dijaga ya, kalau saudara sebagai anak Tuhan sudah diselamatkan, dijaga. Jangan sampai hilang keselamatanmu. Itu sebab ketika Daud kehilangan keselamatan, dia cepat bertobat dan dia datang kepada Tuhan. Kembalikanlah kegirangan karena keselamatanmu. Dia tahu dia raja. Saudara, ketika dia berbuat dosa itu dia raja. Saudara, dia dengan cara taktiknya dan triknya yang lihai, dia menyuruh seorang suami tentaranya yang bernama Uria, yang mempunyai istri cantik sekali, Bathsheba, supaya Uria ini ditaruh di front paling depan. Bayangin, sudah harus mati kan? Kalau perang harus mati, nomor 1 dia. Padahal dia bukan komandan, dia bukan ketua regu, dia cuma tentara biasa. Tetapi karena Daud menginginkan istrinya, saudara, itu sebab dia meminta jenderalnya untuk membawa, dan lebih ngeri dan lebih sadisnya adalah demikian. Daud memerintahkan kepada panglima untuk mengirim Uria datang ke istana. Dan Daud membuat satu surat. Orang yang membawa surat ini tolong ditaruh paling depan dalam peperangan. Saudara, dibawa oleh tangannya Uria sendiri. Surat pembunuhan dirinya, dia yang bawa. Saudara. Dan dia sampaikan kepada Jenderal Yoab, dan jenderal melihat, dia berpikir, ada apa ini raja? Uria harus mati. Saudara. Tapi dia taat, dia taruh Uria nomor 1 di depan. Saudara, dan matilah Uria, gugur. Saudara yang kekasih, coba lihat. Lalu istrinya diboyong ke istana. Istrinya dalam keadaan sudah mengandung anak dari Daud. Daud pikir kalau Uria datang ke istana, dia bilang, dia suruh pulang ke rumah untuk bermalam di rumah dengan istrinya. Uria tidak mau. Uria tidur di undak-undakan istana raja. Dan raja berkata, kenapa kamu tidur di sini? Kamu tidur di rumah dengan istrimu. Tidak. Karena hamba di masa peperangan. Hamba tidak mau ketemu dengan istriku. Aku tidak mau pulang ke rumah. Saudara-saudaraku berperang semuanya. Coba. Ini orang luar biasa. Disuruh pulang. Untuk Daud menghilangkan jejak. Dia tidak mau pulang.
Dan Daud punya pikiran, cilaka aku. Dia tidak mau kumpul dengan istrinya berarti. Akan ketahuan bahwa itu anakku. Itu sebab dia menulis surat kepada panglima. Supaya Uria ditaruh paling depan. Menurut saudara, kejam apa tidak? Luar biasa kejamnya. Dan itu yang terjadi, saudara. Dan Uria mati. Jenderal mengirim surat, Baginda Raja, orang yang kau suruh paling depan sudah gugur. Saudara, di sini kita melihat bahwa Daud kesalahannya itu berlipat kali ganda dalam kasanah kitab hukum undang-undang hukum pidana. Dia itu kena tuduh berlapis-lapis. Pasal ini, ayat ini, kena lagi pasal ini, ayat ini, jungto apa lagi. Dia paling tidak, menurut saya bukan ahli hukum, tapi menurut saya, dia akan kena hukuman seumur hidup. Paling ringan, atau dia harus dihukum mati. Karena berlapis, dia punya kejahatan. Jadi, dia punya dosa ini besar sekali raja ini, saudara. Ternyata kekuasaannya tidak bisa membersihkan dia dari kesalahan. Dia ingin membersihkan kesalahannya. Karena dia raja, dia pikir semua bisa terjadi. Tidak terhadap Uria. Itu sebab saya dan saudara harus tahu. Keselamatan itu memberikan kegirangan kepada kita. Bila Anda dan saya diselamatkan, Anda mempunyai kegirangan ilahi dalam hidup Anda. Mengatasi semua duka cita, mengatasi semua keterpurukan, mengatasi semua ketidakmampuan, mengatasi semua kemustahilan engkau. If you have the rejoice of God, the joy of the Spirit of God, of the salvation of Jesus Christ, then you get everything. The essence of all the rejoicing and joy in this world. Because you get all the heavenly things, the holiness and the enjoyment of God in your life, and you do not need any things in this world, in the sins. No, you do not need it. Anda mendapatkan pertobatan, kelepasan, dan menerima keselamatan, itu Anda mendapat lebih daripada apapun yang dunia bisa tawarkan dalam hidupmu. Semua katakan kegirangan karena keselamatan. Saudara, inilah kegirangan karena keselamatan yang Daud telah hilangkan dalam hidupnya. Dan dia tahu itu. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dan dia tahu dan dia merasa percuma semua. Istanaku, para penari, para penyanyi, semua itu sia-sia saja. Harta yang luar biasa tak terbayangkan jumlahnya, itu semua sia-sia. Kalau aku tidak diselamatkan, aku tidak mempunyai kegirangan karena keselamatan. Saudara, apapun yang mendera dalam hidup saudara, di masa pandemi ini barangkali saudara tidak mendapatkan untung yang seperti semula. Saya beritahu, justru di masa pandemi ini, katakan justru di masa pandemi ini, saya percaya bahwa berkat ilahi, berkat jasmani akan dicurahkan di dalam hidup saya. Justru saya percaya apa yang tertutup di depan saya, apa yang mustahil bagi saya, justru Tuhan beri kepada saya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ini luar biasa sekali. Mau cari di mana? Kalau engkau mempunyai keselamatan dari Tuhan Yesus, engkau mempunyai juga segala kelimpahan, damai sejahtera, dan proteksi ilahi. Amin. Anggukkan kepala ke samping Anda. Percaya apa tidak? Anda harus percaya. Karena ada yang telah membuktikan. Yaitu Raja Daud. Semua kegirangan di istana, kesenangan-kesenangan semuanya, semuanya tidak bisa mengganti kegirangan karena keselamatan. Dan itu sebab dia mencarinya.
Kalau kesenangan dalam istananya dan semua amusement dan semua entertaining sebagai seorang raja dia bisa dapat dan dia girang, dia senang, dia tidak minta kegirangan dari keselamatan. Buat apa? Saudara, dia bisa menutup semua dosanya sampai mati. Tetapi karena dia tahu semua kegirangan duniawi ini tidak membuat aku menjadi puas, maka itu dia mencari Tuhan. Katakan mencari Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati dengan pengampunan dosa dan keselamatan. Amin. Haleluya. Para kekasih, ayat 3, 4, dan 5. Mari kita akan baca. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membaca. Dari Mazmur 51 ayat 3, 4, dan 5. 1, 2. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar. Ini paling penting. Ayat 3 dan 4 permohonan. Ayat 5, sebab aku sendiri sadar. Katakan, saya pribadi harus sadar akan pelanggaran saya. Saya harus bergumul terhadap dosa. Amin. Saudara, inilah yang menjadi doa dari Daud. Saudara, dan Tuhan melihat bukan hanya perkataan kata-katanya, diksi dan narasinya dia yang begitu bagus saja. Tapi Tuhan melihat isi hati dari Daud. Bahwa orang ini murni hatinya minta ampun dan minta keselamatan kembali. Saudara, orang tidak boleh datang dengan topeng, dengan masker, dengan semua kosmetika di hadapan Allah. Supaya kelihatan bagus, kelihatan cantik, kelihatan cakep, kelihatan bagus dan gagah. Tidak. Orang harus datang apa adanya. Anggukkan kepala ke samping, katakan, kita harus datang apa adanya. Harus meminta belas kasihan. Artinya rendah hati. Katakan, saya harus rendah hati, baru Tuhan berkenan. Jadi kita ini maunya dianggap rendah hati. Tapi pada waktu kita datang menghadap Tuhan, kita tidak rendah hati. Kita memerintah Tuhan. Tuhan, tolong, uang saya sudah habis. Padahal hari ini harus bayar ini, hari ini harus beli gas, harus kasih sangu anak, Tuhan harus beli beras. Saudara, tidak minta belas kasihan. Bagaimana? Saudara, kita harus meminta belas kasihan Tuhan. Amin. Anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, kita harus minta belas kasihan Tuhan. Bila kita berdoa, tidak boleh memerintah Tuhan. Harus meminta belas kasih-Nya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.